Berinalis FPD Kusumasuna. Yang saya hormati, Bruder Pusrayandono. Yang saya hormati, Suster Sabrina dan Suster Anastasia. Yang saya hormati, Bapak Dr. Angus John Sabari MC, selaku pembina UKM Pendidikan Kedisa Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kristiani Universitas PGRI Yogyakarta. Yang saya banggakan, teman-teman Forum KMK Indonesia dan yang saya cintai semua hadirin dalam ruangan ini atau yang sedang mengikuti misa secara virtual. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Tabun, selaku MC misa dan sharing bersama hari ini, di bawah tema menghakimi dengan adil dan membenarkan orang saleh. Sebelum dilanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara misa bulanan Forum KMK Indonesia. Kita akan memulai dari opening, selanjutnya ibadah, yang ketiga sambutan pembina KMK Kedisa Universitas Negeri Yogyakarta, yang keempat sharing bersama, dan yang kelima closing. Baik, selanjutnya tibalah kita untuk masuk di salah satu inti acara ini, yaitu misa. Marilah kita mempersiapkan hati dan raga kita untuk mengikuti misa pada sore hari ini. Kepada Bapak Romo, pimpinan FPD Kusumasuna,
Waktu dan tempat dan layak dipersilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Teman-teman, Bapak, kita tahu ada ibu tiga, ada suster, leader, ya, semuanya di tempat ini, maupun yang di rumah. Kita berkumpul sekali lagi. Saya mau bertanya satu hal sebelum pertanyaan kedua. Pertama, apakah suara saya waktu yang di rumah kedengaran dengan baik atau tidak? Segera dicek saja. Kalau baik ya, oke. Yang kedua, siapa yang bisa menebak asli saya dari mana? Ada yang sudah tahu ya? Nona, kalau tebak saya dari mana? Manado. Ya, orang Manado agak baikan lah. Ya. Dari Nusa Tenggara Timur, Pak Romo. Ya, Bapak. Romo saja. Bapak dan Romo sama. Bapak. Jadi Romo saja. Ya. Dari Nusa Tenggara Timur. Dari mana, Pak? Dari Adonara. Adonara, saya sudah bilang Adonara. Beritahu saya Adonara, ya masih paksa saya lemah. Baik, saya orang Aceh, ya. Baik, kalau begitu kita hari ini pertanyaan yang ketiga, apakah ini hanya dari PGRI yang ini, baik yang di tempat ini maupun yang online di rumah, atau ada dari PGRI yang lain? Tidak ada yang tahu. Nona di belakang hanya angguk, saya bingung. Ini yang mana ya? Apakah hanya PGRI di seksi ini saja, atau PGRI di tempat lain juga? Kan ada unit PGRI lain, toh? Jadi yang bergabung adalah PGRI. Izin yang mengikuti itu semua KMK, anggota KMK di UPY sama yang KMK Indonesia. Oh, berarti dari PGRI yang lain juga begitu, yang di luar Jogja, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita semua menyatukan hati menghadap Tuhan di masa prapaskah ini. Dan kita mau supaya Tuhan mengampuni kita, dan pertama-tama kita mau menyadari betapa kita ini orang-orang berdosa, tapi selalu dilayakkan Tuhan di dalam hidup kita.
dilayakan Bapa, dilayakan untuk menjadi anak-anak. Maka mari sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan perjamuan Kristus, kita diajak menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan sukacita kami merayakan masa Prapaskah ini, semoga kami yang sedang menyiapkan hati untuk mengenang misteri Paskah digembirakan oleh daya rohaninya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Hosea. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerpa dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Sebab itu, aku telah merenungkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti itu.
Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur Tanggalan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahkanlah kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, rendam tidak kupandang hina, ya Allah. Aku Menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Allah. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk.
Bapak, Suster, Bruder, teman-temanku yang terkasih. Hari ini kita mendengarkan bahwa Tuhan mengatakan apa? Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Maksudnya apa sih? Maksudnya sederhana. Kamu nggak perlu poles sisi luarmu itu sedemikian rupa. Dipertunjukkan seperti bahwa kamu orang baik kalau kamu hanya punya olesan baik di bagian luar. Tidak. Kasih setia itu sesuatu yang mengalir dari dalam, mengasihi Tuhan, setia pada sabdanya, ya, taat pada hukumnya, itu sesuatu yang ada di dalam. Bukan korban sembelihan yang orang bisa lihat, ya, bisa lihat, wah dia hari ini korbankan satu kambing, hari ini korbankan satu sapi, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tetapi tolong supaya lebih relevan dengan zaman kalian yang muda-muda ya. Doang sudah. Ya, mana ya tuh? Oh bukan, saya tidak seperti itu ya. Tapi ya mungkin lewat masa. Anak-anak muda tahu Indra Kents. Tahu ya. Tahu siapa lagi? Doni Salmanan. Terus ada satu lagi yang terakhir. Nah, itu siapa itu? Nah, yang ini dua sudah di mana? Di penjara. Kenapa? Berbuat jahat tetapi tampilannya bagus dong. Suka banget nonton YouTube-nya mereka berdua? Suka banget. Karena apa? Ayah beruntung yang kaya umur 20-an, crazy rich, ya. Mereka ini bukan crazy rich, mereka ini crazy. Itu aja, nggak ada rich-nya. Ya. Iya. Suster tahu tidak ya, suster dalam berulang? Tidak tahu. Ada Tuhan Yesus yang hari baca selain baca kitab suci, tapi suster dan berulang harus juga nonton YouTube, dong. Harus ada. Kalau tidak nanti tidak relevan dengan anak muda kita, ya. Jangan baca breaker saja. Penting, tetapi ya harus nonton YouTube juga, begitu ya. Apa yang mau kalian pelajari dari hal ini? Orang yang pamer itu terlalu berurusan dengan yang luar, yang dalamnya tidak. Ternyata mereka tidak kaya-kaya amat. Mereka ataupun mereka kaya tapi karena apa? Menipu orang. Ya. Ambil orang punya uang, pamer, terus orang bilang, saya mau investasi lagi untuk dia. Dia ambil lagi orang punya uang, dia pamer lagi, dia pakai orang punya uang, tapi dia pamer saja semuanya, dan apa yang terjadi? Orang punya uang tidak kembali. Tapi orang sudah terlanjur apa? Memuja-muji kemewahan yang dia tampilkan. Benar nggak? Ya, dan anak-anak muda banyak sekali yang bilang, aduh 20-an tahun, ya, beli baju kaos untuk tidur ini 300 juta, dan dia bilang, wow, murah banget. Ya, benar nggak? Iya, iya. Baju kaos 300 juta, men. Ya, wow, murah banget. Hasilnya gimana? Ya. Jadi orang yang suka pamer atau bahasa gampangnya flexing itu akan membuat dirinya kurang mengurusi sesuatu yang di dalam. Dan Tuhan bilang kasih setia, dan itu berarti sesuatu yang ada di dalam. Kalau kamu terlalu ribut dengan hal-hal luar, apa yang terjadi? Ya memang hidupmu ya di daerah luar, dan itu berarti apa? Dangkal. Dan bukan hanya dangkal, bisa saja berbuat kejahatan di situ. Nah, yang paling baru apa? Juragan 99, loh. Yang ternyata kita tahu apa? Dia punya pesawat terbang, dia bukan punya jet pribadi, itu sewa katanya. Terus dia bilang, dia masih menyangkal lagi itu terakhir ya. Dia masih menyangkal apa? Oh ya, itu sewa sudah selesai kontraknya, begitu ya. Padahal di postingan IG-nya yang sebelumnya, ya Tuhan terima kasih, umur 29, saya umur 29, suami saya umur 31 sudah punya jet pribadi di IG-nya loh. Sudah punya, bukan sewa, punya. Dan sekarang harus mengatakan bahwa oh itu memang sewa. Dan ketika dituduh bahwa apa? Dituduh kamu ini nggak benar-benar kaya. Langsung dia mempertahankan harga dirinya dengan apa? Dia mengatakan bahwa
Saya punya bisnis kecantikan itu sudah 2 juta per bulan. Kamu bisa bayangkan kalau satu orang menghabiskan berapa ratus ribu, berapa omset saya dalam sebulan, berapa omset saya dalam setahun. Yang menarik adalah Tuhan tidak tidur dan lebih-lebih petugas pajak tidak tidur. Ya. Kalau semakin pamer, petugas pajak semakin lihat, kau punya omset begitu besar ya, ratusan miliar ya, sampai tidak tahu, ratusan miliar ya setiap tahun. Aku bayar pajak kok hanya segini, kau harus bayar lebih, maka tagihan pajaknya disusulkan. Dan mereka kebingungan sekarang, dan mereka terpaksa berdiri di depan banyak orang dan berpangkat dengan mengaku apa? Sebenarnya ya jetnya bukan milik kami, tapi kami sewa ada terus-menerus mengelak. Yang perempuannya begini terus di depan kamera. Kalau perhatikan itu kan pernyataan. Apa yang terjadi ketika kamu berusaha untuk apa? Lihat hal-hal luar. Kaya itu tidak instan. Dan kaya itu bukan hanya soal material. Kamu akan kaya pada saatnya kamu kaya, tapi tidak umur 20 tahun. Kecuali kau punya bapak, konglomerat. Ya dong, kau kaya ketika kau lahir. Tapi kalau kau ada dengan bapak petani, bapak guru, bapak dosen, tidak kaya. 20-an tidak bisa. Kamu harus kerja keras. Dan kamu harus punya komitmen dengan hidupmu. Kamu harus punya mimpi besar. Dan kamu janji pada dirimu, kamu akan berjuang untuk itu. Dan itu urusan bukan sesuatu yang bisa seperti make up. Kau pakai alis begini, kau tampil cantik kalau selesai. Tidak. Itu harus kau perjuangkan bertahun-tahun. Dan persis di situ. Kau harus berurusan sesuatu di dalam dirimu. Bukan yang luar penting tidak penting. Ya, karena kalau kau fokus di situ saja, ada sesuatu yang hilang di dalam hidupmu yang justru terpenting. Karena kalau fokus di luar, ya, kalau fokus di luar, tampilan boleh bagus, tetapi karakter diri tidak bagus. Ya. Dan itu yang terjadi di crazy rich yang crazy benar-benar. Atau mad lebih tepat. Bahasa Inggrisnya orang gila. Ya. Yang ngaku dirinya super kaya, tetapi ternyata tidak benar-benar kaya. Dan itu menarik ya. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban setia. Orang yang biasanya suka pamer, dia juga tidak punya apa-apa di dalamnya. Orang yang kaya, sungguh-sungguh kaya, dia justru diam-diam. Kenapa? Kalau dia pamer, nanti tukang pajak datang. Senang berarti. Ya. Kau pikir pajak murah kan? Siapa yang belajar pajak di sini? Terus belajar pajak ya? Tahu kalau penghasilan di atas 500 juta berapa persen pajak itu? Pajak pribadi itu pajak lain-lain ya dong? Ya, jadi tolong orang yang punya yang di dalamnya tertata baik-baik, dia tidak akan pamer bahwa saya punya ini, punya itu. Tidak. Dan seperti Yesus ngomong hari ini, yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan, dan yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Dan itu memang benar terbukti, terlihat di anak-anak muda yang crazy, mengaku crazy rich, tapi sebenarnya hanya crazy. Ya, kalian jangan ikut contoh seperti itu. Jangan tergiur dengan apa? Dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Untuk menjadi kaya, pertama-tama kalian harus punya mimpi besar dan kemampuan untuk mewujudkan mimpi itu. Dan itu berusaha dengan sesuatu yang di dalam diri kalian. Kalian harus punya komitmen, punya tanggung jawab, punya daya juang, dan rela untuk menderita. Untuk apa? Mengejar mimpi kalian. Dan tidak usah sombong kalau kalian punya sesuatu. Karena apa? Barang siapa yang meninggikan dirinya akan dihina oleh Tuhan. Tidak usah. Dan itu butuh waktu untuk jadi kaya. Butuh waktu. Tidak mungkin tidak umur 20-an, mungkin juga tidak 30-an, mungkin 40-an atau 50-an. Itu perjalanan panjang di mana kalian harus mengasah diri kalian sungguh-sungguh.
urus dengan kedalaman diri kamu. Nah, apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Menghakimi dengan adil dan membenarkan orang-orang. Kita itu bisa menghakimi orang dengan adil dan membenarkan orang-orang saleh kalau kita tidak berurusan dengan yang luaran saja. Kita melihat orang dari kedalaman mereka, jadi tidak cepat-cepat menghakimi mereka. Kita juga membuat penilaian, oh kalau dia tampil di TV, bawa jetnya, bawa mobilnya, tunjukin rumahnya yang bermiliar-miliar itu, yang mobilnya Ferrari dan seterusnya, kapal pribadi. Lalu kita nanti aduh betapa bahagianya orang-orang. Jangan. Buatlah penilaian seperti ini. Kalau kamu ketemu dengan seorang teman umur 20-an, ya kalau ngomong dia selalu menepati janjinya, kamu tahu dia menderita tetapi dia tetap tersenyum, kamu tahu dia punya bapak mama miskin tetapi dia berjuang bekerja untuk keluarganya. Justru orang-orang seperti itu yang harus kamu lakukan. Bukan orang-orang yang pamer dan melalui sosmed. Ini juga kesempatan saya mengajak teman-teman. Generasi Z itu generasi kalian, bukan generasinya Pak John, mohon maaf ya Pak John. Nah, generasi apa perang dunia kedua? Para suster 20-an juga, suster 20-an ya, brother 20-an, mereka masih ya generasi milenial lah mereka, ya, sedikit satu generasi bawah. Jangan cari di luar, harus masuk ke dalam. Karena kekayaan itu mulai dari dalam. Kalau pribadi mau hidup kaya, nanti apapun yang kau sentuh, kau ucapkan jadi kaya. Contoh, kalau kau rajin membaca, pikiran penuh dengan banyak hal. Ketika kau mengucapkan sesuatu, orang tahu bahwa kau ini orang kaya. Karena apa? Pengetahuan itu orang akan menghargai kau. Ketika kamu mengasah dirimu dengan menjadi pribadi yang berdoa, orang akan tahu kamu ini orang yang dalam. Karena apa? Orang yang punya banyak hal. Karena walaupun menderita, tetap berjalan dengan segala kepercayaan dan juga harapan. Itu orang. Jangan jadi berusaha jadi orang kaya secara material umur 22 tahun tidak ada. Jadilah orang kaya pertama-tama yang ada di dalam pikiran dan hati. Karena itu kekayaan yang benar menurut kita. Nanti kekayaan lahiriah keuangan kita akan kita. Hari ini Tuhan mengatakan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tidak perlu menunjukkan selama hidup kamu punya apa-apa dan kamu bilang Tuhan saya berikan apa-apa. Tidak. Tuhan mau adalah apa? Sikap batin yang benar dalam menjalani hidup. Percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Termasuk apa? Berjuang untuk mewujudkan hidup kami. Karena Tuhan sudah punya rencana baik. Begitu? Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan hening sejenak dan kita akan berdoa bersama. Mari kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang adalah Tuhan kita, yang diambil dari Roh Kudus dilahirkan pada perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib terpapar dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di surga akan datang hari kembali. Aku percaya bahwa Roh Kudus dilahirkan dari Roh Kudus, sesuai dengan Kudus, pengampunan dosa, pengampunan badan, kehidupan kekal.
Bagi kita pun menyenangkan bila berada di tempat ini bersama-sama dengan Bapa. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa sebab kasih setianya akan turun. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kepadanya agar dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, secara khusus kita berdoa bagi mereka di Ukraina dan Rusia. Semoga masyarakat ini selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang penindasan, ketidakadilan, dan kebencian. Marilah kita mohon. Bagi seluruh anggota Forum KMK Indonesia, semoga Allah Bapa menerangi akal, budi dan pikiran kita. Semua terlibat dalam Forum KMK Indonesia ini agar kita dapat menemukan dan mengusahakan segala sesuatu untuk dibutuhkan dan perkembangan dan kesuksesan perjalanan hidup kita selanjutnya sebagai penerus gereja dan negara. Marilah kita mohon. Bagi semua orang menderita karena Injil, semoga Allah Bapa mendampingi para penderita karena Injil agar tetap mantap dan optimis dalam iman bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Bagi kita yang menjalankan masa pantan dan puasa, semoga Allah Bapa membimbing kita agar selalu menempuh jalannya yang benar dengan permisi, dan kita semakin pantas untuk menyambut kebangkitannya. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, dengarkanlah kami dan berikanlah kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati, dan berilah selalu kekuatan belas kasih dalam Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan perkenan dan pelaksanaan yang ditetap serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umatmu untuk merayakan pesta kebangkitan putramu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Setelah menubuatkan kematiannya sendiri di hadapan murid-muridnya, ia menampakkan kemuliaannya kepada mereka di dunia kudus dengan menghadirkan hukum dan nabi sebagai saksi, yang menegaskan kepada mereka bahwa hanya melalui sengsara ia akan sampai pada kemuliaan kebangkitan. Dari sebab itu, bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Engkau dengan bernyanyi. Allah segala kuasa, kami berserta sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu. Dialah sabdamu yang menyelamatkan manusia, dialah tanganmu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang Kau serahkan kepada kematian supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini memohon kepadamu ya Bapa, sehingga Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri itu. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya, yang mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Engkau, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu yang mengambil piala syukur, memuji kerahiman, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan kami.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wasakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Allah Bapa kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan uskup kami dimanapun kami berada, teristimewa dengan uskup Semarang, Robertus, beserta semua uskup dan segenap Tuhan. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah kita dalam persahabatan dengan kita. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan dalam abadi di langit dan bumi yang baru, yang penuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa sembari bernyanyi. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan terang sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus semuanya. Anak domba Allah Yang maha besar dunia, anak domba Allah yang maha besar dunia, anak domba Allah yang maha besar dunia, para sahabat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan darah Kristus yang menyelamatkan kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman kecil, terima kasih atas
semuanya. Pertama kali saya berada di sini dan saya harapkan ini bukan terakhir kali. Itu semoga lain kali masih bisa berjumpa dan jangan lupa Pak John bisa tunjukkan kalau mereka pada satu titik kalau mereka butuh tempat berkumpul, variasi, mereka bisa dibawa ke mahasiswa ya. Seperti itu ya. Itu sekitar 20 menit dari sini di tengah kota. Setelah kumpul sana, main-main, Malioboro, para suster ajak, tahu pernah ke Malioboro. Oh sudah Pak? Maka mereka para suster. Oh belum. Begitu. Saya juga dengan berat hati mau katakan sebenarnya saya masih mau ingin dulu lagi setelah misa ini, tapi energi saya sudah low sekali karena tadi pagi baru tiba dari Jakarta dan tidurnya belum nyenyak benar. Tadi pagi sudah ada acara, 2 acara, kita energinya terasa lemah sekali sebenarnya dulu sampai akhir. Jadi setelah saya melihat ada 2 suster, ada Pak John, ada Bunda, saya bilang memutuskan Tuhan Yesus tidak butuh saya. Ya, baik. Kalau gitu dengan demikian setelah saya izin kata saya pulang begitu ya. Dan selamat beracara kembali bagi teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di sini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Ada pengumuman? Tidak ada. Saya baru sadar kembali bahwa ini gabungan antara orang Kristen dan Katolik ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih sudah menyadarkan saya kembali lagi. Tapi toh ya, semoga semuanya berkat. Baik, kita menerima berkat Tuhan kemudian ditutup dengan lagu. Tuhan bersamamu. Allah Bapa sudah memandang anak-anaknya berkumpul di sini sebab demi keselamatan mereka. Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan penderita secara salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita. Amin. Baik, terima kasih kepada Romo Effendi yang sudah membantu kita dalam misa sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan pada misa. Universitas PGRI Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilakan.
Salam, selamat sore semuanya, saudara-saudara kita yang berada di seluruh penjuru tanah air yang tergabung di dalam Forum KMK Indonesia. Bersyukur kita hari ini, sore hari ini, kita bersama-sama di dalam satu perkumpulan yang menurut saya sangat membahagiakan hari ini. Kita bisa bersama-sama walaupun secara daring, namun sebagian juga bisa luring hadir di ruangan ini. Yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Romo Effendi yang telah berkenan untuk membawakan ibadah berupa misa syukur pada siang sore hari ini yang bisa kita ikuti bersama baik secara daring maupun secara luring. Dan untuk saya, Romo Effendi tidak asing karena saya dikasih, saya adalah Wakil Ketua Pokpoin Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang kantornya juga berada di kantornya Romo Effendi, jadi ada di Marga Siswa. Terima kasih tadi diinfokan oleh Romo Effendi, bisa kita ke Marga Siswa ketika ada hal-hal yang barangkali perlu kita bicarakan dengan Romo Effendi ataupun dengan teman-teman. Karena di sana juga merupakan tempat atau asrama para mahasiswa di seluruh Indonesia. Ada di sana, ada yang dari ATT, ada dari NIAS, ada yang dari pokoknya seluruh penjuru tanah air kita, ada di asuh di bawah pimpinan Bapak Effendi. Sekarang Bapak Effendi itu menjadi pembina mahasiswa di Jalan Dr. Wahidi, jadi sebuah depan Duta Wacana. Bisa kita bersama. Terima kasih saudara sekalian yang bisa mengikuti daring maupun luring. Saya bisa menginfokan bahwa sekalipun pandemi sudah 2 tahun berjalan, tetapi justru Tuhan mendekatkan kita. Dengan daring kita bisa bergabung dengan KMK seluruh Indonesia. Sesuatu yang luar biasa, maknanya sungguh berarti dalam untuk kita. Jadi kita tidak bisa bertemu fisik, tapi ternyata kita bisa bertemu secara kemampuan teknologi baru. Kita bisa bergabung dengan teman-teman KMK di seluruh penjuru tanah air, baik di universitas atau di perguruan tinggi sendiri maupun di perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih. Dan pesan saya sesuai dengan yang tema pada sore hari ini, marilah kita menebar kebaikan. Ini satu kunci hidup dalam kebersamaan. Mari kita menebar kebaikan. Jangan menebar kebencian seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Sekali lagi, mari kita menebar kebaikan. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas kepesertaan pertemuan sore hari ini, dan semoga pertemuan seperti ini tidak berakhir saat ini, akan kita kembang tumbuhkan di waktu-waktu yang akan datang. Merupakan surprise bagi saya sebagai pendamping KMK di Universitas Pilihan Yogyakarta sejak tahun 89 sampai hari ini, dan saat ini adalah yang pertama kali dalam sejarah hidup saya sebagai pendamping KMK kita bisa bergabung KMK seluruh Indonesia. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan. Selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian misa lainnya, yaitu siri bersama yang akan dipimpin oleh Buddha Pusayana dalam tema menghakimi dengan adil dan menggunakan orang saleh pada Buddha waktu layanan. Oke, Pak Jul, ya,
dan semuanya yang hadir baik di ruangan ini maupun dimanapun yang menyaksikan pada sore hari ini. Shalom. Saya bersyukur pada kesempatan ini kita bersama boleh hadir, boleh bergabung dalam ruang virtual dan juga offline ini. Semoga kita bisa saling berbagi bersama. Tapi sebelum kita masuk untuk berbagi, mungkin yang ada di ruangan ini atau yang di ruang virtual pasti merasakan sedikit bosan ya, karena kita bermain dulu. Oke. Saya harus bermain dulu biar saya juga nggak grogi gitu ya. Lagi di sini ada Pak Jo dan semuanya anak-anak. Oke, pasti biasanya bikin grogi. Oke, pernah mendengar permainan kayak apa ya? Simon Says nggak? Misalnya gini, permainannya begini ya. Kata kuncinya adalah bruder berkata. Apapun yang saya katakan dengan awalan bruder berkata, silakan dilakukan. Tapi ketika tidak ada kata bruder berkata, jangan dilakukan. Oke? Kita lihat apakah masih konsen atau sudah mau persiapan malam minggu ini. Sudah kita semua malam minggu kan semangat sekali ya. Oke, kita mulai. Bruder berkata bruder berkata angkat tangan kanan. Turunkan. Iya. Oke, itu ada contoh ya. Sudah paham maksudnya? Kita lihat masih ada kayaknya. Yang di virtual juga bisa dilihat ya. Oke. Bruder berkata angkat tangan kanan. Bruder berkata angkat tangan kiri. Lambaikan ke kiri dan ke kanan. Wis, luar biasa ya. Sudah berkata turunkan kedua tangan. Biasa luar biasa. Tidak fokus juga ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini saya perkenalkan dulu. Saya bruder, kalau nama lengkapnya secara gereja itu Kristologus Leondra Kusrayandono Epise. Ya, secara ijazah udah Kusrayan dulu saja. Saya bersyukur pada tahun ini boleh bergabung bersama keluarga besar PGRI di prodi luar biasa ya, pendidikan luar biasa angkatan 21. Terima kasih. Pada hari ini tema kita bersama apa temanya? Jangan sampai lupa ya. Saya juga akan lihat. Menghakimi dengan adil dan membenarkan orang saleh. Nah, berbicara tentang menghakimi, siapa sih yang nggak pernah menghakimi? Atau saya tuh nggak pernah menghakimi. Selama hidup saya tuh baik-baik saja. Pernah melakukan itu atau tidak? Saya akan membuka cakrawala kita. Saya adalah tipe orang yang agak kepo juga dengan chat WhatsApp. Apalagi orang-orang yang saya sukai. Misalkan nih ya, ketika saya sudah panjang lebar chat, bagaimana kabarmu dan di mana dan bagaimana gitu ya. Dia hanya menjawab aku baik-baik aja. Oke, dan sebagainya. Ya oke saja. Dan saya dalam pikiran saya sudah mengatakan bahwa orang ini begitu sombong. Sombong sekali Anda. Dengan chat saya yang begitu perhatian aja kamu tidak membalas dengan baik. Saya menghakimi di sini. Saya mengatakan dia sombong. Saya sudah menghakimi belum? Kira-kira benar sombong nggak orangnya? Tapi saya sudah menghakimi, menjudge, oh ini adalah orang sombong. Ini salah satunya. Apakah saya sudah menghakimi dengan adil kepada orang yang saleh? Belum kan? Kemudian, misalnya saya kemarin pernah deg-degan dengan dosen. Ini pasti teman-teman juga, kakak-kakak angkatan juga pernah deg-degan sama dosen. Ketika dosen kami, namanya, jangan sebut nama lah ya. Nanti gimana? Lalu ketika mata kuliah bahasa Indonesia, ibu masuk dalam ruang virtual, kemudian semua ditanya satu persatu. Apa yang dimaksud dengan ini?
semua anak PLB 21 itu kayak kelagapan ya. Jadi nggak tahu, semuanya nggak tahu. Lalu tiba-tiba ibunya hilang dari ruang virtual itu ya. Terus semua pengurus dari PLB 21 langsung begini. Kita minta maaf. Gitu. Kami seolah-olah mengatakan bahwa ibu itu marah terhadap PLB. Kami pengurus dari ketua sekretaris bendara, mari kita bersama-sama. Mungkin salah satu dari kita siapa yang berani untuk bersama. Yang lama tidak ada yang berani, bahkan waktu itu ketuanya saya juga tidak berani. Belum sekitar setengah jam kemudian ibunya membuka ruang virtual lagi. Mohon maaf teman-teman, tadi sinyal saya hilang dia bilang. Kami sudah menghakimi dosen yang baik hati itu ternyata tidak seperti yang kami pikirkan. Hanya gara-gara nggak belajar. Lalu hari ini saya ada dua bacaan yang menginspirasi saya untuk kita berbagi ya. Nanti kita akan berbagi bersama bahwa di dalam Amsal 21 ayat 15, biar saya nggak lupa maka saya bawa buku. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang jahat. Kemudian dalam Injil Matius 27 ayat 2 dikatakan bahwa apapun ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain itu akan diukurkan pada kamu juga. Bagaimana dengan diri kita? Seringkali kalau saya pribadi, kalau saya didiamkan orang, saya merasa resah dan gelisah. Terus saya dan gelis. Gitu. Dan di situ saya resah dan gelisah karena saya dicuekin. Pernah satu komunitas ada sesama brother. Brother ini setiap saya hadir dia diam-diam saja, kita diam-diaman. Padahal belum jadian kan. Masa jadian coba-coba. Diam-diaman. Setelah saya ketemu bersama brother itu, teman brother, ternyata dia juga masih ada sesuatu yang dia pikirkan sehingga tidak sempat untuk berbicara. Nah, teman-teman sekalian yang di ruang virtual ataupun yang di ruangan ini, mari kita saling berbagi. Kapan saya menghakimi orang dan kapan penghakiman saya itu benar-benar sesuai. Jadi menghakimi dengan adil dan memberikan yang benar kepada orang yang benar. Ada yang mau berbagi? Ya, tidak hanya saya saja. Ada di ruang virtual sudah ada yang live belum ya? Kapan kita menghakimi atau pengalaman apa? Kapan atau bagaimana saya menghakimi seseorang? Ada? Jangan sampai ini ya, ini malam mingguan lalu tidak bisa tidur kan tadi di ruang KMK tadi tidak sempat untuk berbagi, gitu ya. Nggak bisa tidur. Ada nggak? Suster, kalau suster Anastasia, di sini ada suster ya teman-teman ya. Bagaimana? Pernahkah punya pengalaman untuk menghakimi atau mungkin dihakimi malah? Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pengalaman menghakimi, saya rasa bahwa dalam seluruh perjalanan hidup saya itu sering saya alami, yaitu seperti pengalaman sederhana mengecek dan dengan tugas yang diberikan kepada saya sebagai student dan juga ekonom ketika saya sedang misalnya saya mengirim informasi kepada komunitas bahwa saya mengirim misalnya dia hidup terus susternya tidak membalas chat saya. Di situ saya merasa bahkan saya merasa kok suster ini sepertinya tidak menghargai misalnya itu. Jadi padahal belum tentu suster di sana itu benar-benar tidak menghargai saya, tetapi karena sibuk dan belum sempat membalas chat saya dari saya sudah mulai berpikir ini sepertinya saya tidak dihargai, tidak saya diabaikan seperti itu.
tanyakan sebenarnya mungkin bukan seperti itu. Jadi itu pengalaman juga saya rasa bahwa saya juga sering menghakimi sama saya. Nanti sebentar pasti akan ada pengalaman lain lagi. Kita sering. Oke, terima kasih Suster atas berbagi bersama kita. Nah, yang lain selain itu, pertanyaan yang sama. Kapan Anda merasa dihakimi atau bagaimana proses Anda menghakimi? Wis, gitu ya. Iya, kalau sekarang itu banyak orang ya, banyak dari kita, bahkan mungkin kita melakukan. Setiap segala sesuatu yang tidak baik, kurang baik, kita tuangkan di dalam media sosial kita. Ya enggak? Bahkan saya tuh sering melihat status-status. Ini mohon maaf, semoga para dosen tidak melihat status mahasiswa ya. Kalau sudah dapat ini ya, tugas yang banyak bertumpuk-tumpuk itu mulai. Saya tuh lihat PLB 21 itu, waduh, itu semoga nggak dilihat dosennya. Kata-katanya cukup luar biasa. Nah, di situ juga sebenarnya tercantum ya, ada kata-kata menghakimi di situ. Pada dosennya kurang pengertian. Kita sudah banyak tugas dikasih tugas. Padahal kita juga kadang tidak pengertian dengan dosennya enggak. Nah, di sini agak cari muka dulu di dosen-dosennya. Semoga ada dosen-dosen. Jadi kita juga harus pengertian. Nah, itu. Kemudian teman-teman yang lain, bagaimana pengalaman Anda? Apakah ukuran-ukuran yang Anda sampaikan, yang Anda targetkan dalam diri Anda dan harapkan kepada orang lain, itu juga sudah Anda alami atau bagaimana? Nah, silakan yang mau berbagi. Oh, saya pun mengharapkan orang seperti ini. Sehingga kalau dia tidak seperti ini, saya akan marah. Dan yang sama pacarnya, saya itu kalau tidak di-chat selama dalam 1 hari 1000 kali chat, saya akan marah. Ada target seperti itu. Mungkin Mas Immanuel. Bagaimana pengalaman tentang menghakimi ini? Dengan adil. Diharapkan ya. Oh belum ya. Oke. Ya kita iklan sebentar ya. Ya pengalaman hakim ini memang hanya ada di hati kita. Kadang manusia itu hanya bisa berharap dan tidak bisa untuk semuanya itu berpeluang. Mungkin kalau dari Pak John, bagaimana pengalaman Pak John dengan menghakimi dengan apa tadi? Dengan adil ya. Memang adil itu susah diterjemahkan. Itu yang pertama. Karena berbagi rata itu pun belum tentu adil. Yang saya rasakan karena sharing itu tidak bisa diciptakan. Saya ya masih sering menghakimi, tapi saya nggak suka dihakimi. Ini yang saya rasakan dan itu kekurangan saya. Mestinya saya harus introspeksi yang dalam, mestinya ya. Tapi itu kekurangan saya. Jadi kalau menghakimi saya ya sering, oh itu jelek itu ya, itu tapi padahal ya belum tentu ya. Ini sesuatu yang bagus untuk kita refleksikan. Memang kita berusaha bagaimana kita harus berbuat adil itu kita usahakan, tetapi keterbatasan saya. Ini kembali ke saya ya, belum bisa secara sempurna. Masih ada hal yang menurut saya harus diperjuangkan terus karena rasa ego masih ada, jadi masih ada. Saya merasa yang benar, merasa yang benar ini begitu. Tapi inilah
kelemahan ya. Inilah kelemahan yang harus kita perjuangkan bersama. Kita tidak bisa serta-merta aku selalu benar, tetapi yang terjadi kadang-kadang saya merasa belum tentu ya, belum tentu tapi merasa ini yang masih ada dalam sharing itu pengalaman iman ya, pengalaman yang terjadi yang dialami siapapun. Saya ini real. Ketika saya masih dulu, saya riwayat juga 2 tahun itu ada sesuatu yang menurut prinsip saya itu nggak proporsional, tapi ya ketika pimpinan harus memutuskan begini, saya mesti harus menyesuaikan. Walaupun dalam perasaan saya, dalam hati saya, ini kan menghadiri juga ya. Tapi inilah yang terjadi pada. Tapi tidak apa-apa. Saya mempunyai prinsip. Barangkali bisa kita pakai sebagai patokan. Saya punya prinsip, apapun yang terjadi, diadili maupun mati, kita ambil hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Ini yang saya perjuangkan, yang saya lakukan. Jadi semua itu ada hikmahnya. Ketika COVID-19 banyak orang, kita bersyukur ternyata hikmahnya banyak. Satu hal, paroki saya adalah gereja Bintarang. Tetapi sebelum pandemi, saya kalau ke gereja ke Kota Baru, karena di sana adalah gereja orang muda. Bahkan saya sebelum pandemi menjadwalkan KMKUPY harus ikut kur di Kota Baru. Pernah itu saya jadwalkan sebelum pandemi. Tapi belum sampai terjadi. Karena di sana itu yang kur gereja itu kadang-kadang mahasiswa UGM, mahasiswa dari IKIP, dari UNJ, ada siswa debel itu. Jadi yang kur di sana itu dari berbagai paroki, tapi menjadwalkan. Yang pernah menjadwalkan. Nah, itulah hikmahnya setelah pandemi. Jadi saya menjadi rajin di gereja paroki sendiri. Salah satu yang kita ambil itu. Dan saya di lingkungan juga diminta untuk sebagai penasihat lingkungan, pendidikan sekarang menjadi lingkungan dan pemandu HPP. Jadi saya harus di lingkungan ya. Jadi semua kita ambil hikmah. Ya. Itu prinsip saya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Saya juga alumni dan FTC, tapi saya bagus ya. Tapi nggak jadi. Sampai anak-anak saya juga semua sekolah di Pangkilur. Saya adalah alumni Pangkilur. Anak-anak saya semua lulusan dari Pangkilur. Ya. Jadi generasi FTC yang baru muncul ketemu di sini. Tapi saya juga sering karena saya menjadi ketua menjadi pengurus DP3 juga di SMA Pangkilur pada periode yang lalu. Pengalaman lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi dari teman muda atau di virtual ada yang? Oke. Silakan ya. Enggak ada. Enggak ada. Kalau sharing biasanya malah agak berat ya. Biasanya kalau udah pribadi baru guys. Oke, dari teman yang di sini teman muda. Maju nggak apa ya, biar menemani saya.
Aku selalu sendiri masalahnya. Oke, baik. Sebelumnya izinkanlah saya untuk sharing beberapa kejadian atau hal yang pernah saya alami, khususnya pada saat saya menginjak masa SMA. Jadi di sini saya ranahnya lebih kepada membenarkan orang saleh, di mana pada tema kita pada hari ini adalah menghakimi dengan adil dan membenarkan orang saleh. Nah, di sini yang pernah saya alami bahwa dalam hal membenarkan orang saleh ini, saya pernah merasakan suatu kejadian di mana di dalam suatu daerah saya itu ada seorang yang beriman, di mana kesehariannya dia itu kerjanya berdoa, dan banyak yang mengakui bahwa dia adalah pendoa, dan memang dia sangat sering ke gereja. Tetapi ada suatu ketika dia mendapat dugaan dari orang lain bahwa dia itu berkepribadian buruk. Dan disitulah saya melihat bahwa saya mengatakan bahwa orang itu memang benar-benar orang baik. Dan kalau misalnya dia orang buruk, dia tidak mungkin sering ke gereja, dan dia tidak mungkin mendoakan orang lain. Terutama orang tersebut adalah orang yang sering mendoakan orang sakit, di mana ketika ada orang sakit, dia membantu mendoakan, mengadakan novena, dan sering melakukan doa rosario pada bulan rosario seperti bulan Mei dan Oktober. Di situ saya menyatakan bahwa orang itu tidak layak untuk dinyatakan sebagai orang jahat, atau di mana ada yang mengatakan dia berkepribadian buruk. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan membenarkan orang saleh. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Ini waktunya masih berapa menit lagi? Sebenarnya masih banyak yang pengen. Oke. Berapa menit lagi? Oh, 10 menit lagi ya. Oke. Ada lagi yang mau? Sebelum saya kasih kesimpulan sedikit, guys. Ada? Oke, silakan. Ada sedikit cerita ini pengalaman saya. Jadi saya adalah seorang pekerja seks. Saya diberikan kajian oleh Tuhan dalam Tuhan mengizinkan saya untuk mengiringi gereja-gereja, tetapi itu pun ceritanya sesekali. Jadi saya pernah didiskriminasi oleh entah seseorang atau siapa di lingkungan saya yang kebetulan itu pengurus. Jadi dia tidak mau pakai karena kedisabilitasan saya. Sedangkan saya waktu itu punya cita-cita yang mengabdikan diri kepada Tuhan dalam mengiringi GKSI. Kemudian saya bercerita kepada ibu, saya pengen banget mengiringi ini paduan suara ini. Ibu itu cuma bilang, kamu berdoa saja, siapa tahu kamu menggunakan kamu. Suatu saat ada pastor datang ke rumah saya, dan Romo datang ke rumah saya, meminta
meminta saya untuk mengisi di gereja Adventista Yesus Kejurang di tahun 2012. Kemudian poster di gereja itu kebetulan baik orangnya dan dia bertanya, apakah kamu pernah dipakai di lingkungan ini? Saya menjawab tidak. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah dipakai di lingkungan ini? Saya bilang, pengurusnya bicara bahwa kalau umat pakai dia, saya akan keluar jadi pengurus. Kemudian pastor dan romo itu sudah kamu memang sendiri saja. Terus romo dan pastor itu mencarikan solusi setiap saya ada acara di paroki dipakai, ada acara romo punya acara apa saya diminta mengisi ya dari sekolah saya bisa masuk ke gereja. Dari situlah kemudian kita setelah kejadian itu ada permasalahan di lingkungan, kemudian umat memutuskan, saya minta dia mengiringi paduan suara ini. Terus seksinya, waktu itu seksi paduan itu mundur di tengah-tengah jalan sebelum periodenya selesai. Entah masalahnya apa, seksinya mundur. Pokoknya minta dia ngiringi. Kemudian mendaki saya mengiringi, tapi masih ada suara-suara itu masih ada dan umat support dan sudah apa jadikan itu pengalaman dan puji Tuhan juga diulangi teman-teman meminta saya tidak mendiskriminasi semua baik apalagi semua baik saya terima kasih puji Tuhan dan semoga nanti kalau ada KMK yang anggota KMK yang punya disabilitas saya kemudian bisa baik saya itu saja punya ada Sesuatu yang luar biasa ya dari orang yang empat orang berbagi bersama kita. Ternyata antara kita menghakimi dan dihakimi itu kadang-kadang berbanding sama ya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri kadang menjadi pelaku penghakim terhadap orang lain. Nah, untuk bagaimana menjadi orang yang bisa menghakimi dengan adil dan juga membenarkan orang saleh, ya kita kembali kepada kitab suci. Seperti yang saya akan menyimpulkan beberapa tadi dari Ustaz, dari Pak John, dari Pak Esther dan yang terakhir, kita mendapatkan bahwa ketika menghakimi akan kembali melihat diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, itu akan selalu berbalik kepada diri kita sendiri. Penghakiman yang sesuatu yang tidak ingin kita dapatkan dari orang lain, yang sebenarnya tidak kita lakukan kepada orang lain. Misalnya saya pribadi sering dikatakan pendek dulu. Sekarang saya sudah sedikit bahagia ya dengan kata-kata pendek itu. Saya pernah berkata dengan diri saya sendiri, dari kependekan saya inilah Tuhan ingin menunjukkan betapa tingginya dia. Kata-kata begitu. Meskipun di saat foto itu minder juga, aku tuh yang pendek itu. Nah, tapi itu ketika kita ingin seseorang melakukan yang baik kepada kita, kita juga harus melakukan yang baik kepada kita. Sesuai dengan Matius 47 ayat 2 kalau tidak salah ya semoga. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, dikatakan seperti itu, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dipakai juga untuk diukurkan kepadamu. Ini sebagai kesimpulan bahwa apapun yang ingin kita dapatkan dari orang lain, kita terlebih dahulu memberikan. Untuk memberikan diri ini tidak mudah. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing ini. Mungkin masih banyak yang ingin berbagi, tapi karena keterbatasan waktu kita. Dan kita ingin mendengarkan peneguhan dari Romo Kristen.
untuk meneguhkan sharing kita kepada Romo Chris. Silakan. Ini di virtual ya. Buder, terima kasih Buder. Dengar suara saya ya? Halo teman-teman, apakah mendengar suara saya? Terdengar. Terdengar, Romo. Oke, baik. Bruder, terima kasih karena sudah memandu sharing kita pada sore hari ini. Pak John atau Pak Don tadi ya, Pak John, terima kasih karena juga sudah setia menemani teman-teman keluarga mahasiswa Kristen Katolik di Universitas PGRI Jogja. Saya juga lama di Jogja, kuliah di Seminari Tinggi Kendungan waktu itu, dari tahun 2001 sampai 2009, lalu kemudian berlanjut lagi sampai 2012 di Kendungan di Jogja. Maka kalau ingat Jogja itu saya selalu pengen kembali sebenarnya karena Jogja itu luar biasa ya. Wah. Jadi kapan-kapan nanti saya akan mampir lagi. Teman-teman Universitas PGRI Jogja, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengkoordinasi pertemuan kita, perayaan Ekaristi dan sharing Forum KMK Indonesia. Terima kasih sekali karena perayaan Ekaristi juga berlangsung dengan sangat baik. Tadi saya bertemu Romo Effendi juga di pertemuan Forum Moderatores Pastoral mahasiswa Katolik se-Regio Jawa, pertemuan online yang mengadakan Bogor, dan kami bertemu juga dalam forum itu. Dan di dalam forum itu diangkat tema tentang menjadi Katolik kembali, menjadi Katolik kembali. Dan sore ini saya bersyukur karena teman-teman di Jogja di Universitas PGRI mengajak kami untuk mengingat kembali betapa Ekaristi, betapa Kristus sendiri itu mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dan kalau kita bicara tentang kasih, maka kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain dengan penghakiman yang tidak tepat dan tidak benar. Bahkan kalau kita pun benar, kita sebenarnya juga tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita. Bahkan kalau kita baik, kita juga tidak serta-merta punya hak untuk menghakimi orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita mau membantu mereka bertumbuh di dalam kebaikan, iya. Tetapi bukan lalu memberi stigma atau prasangka buruk atau memberikan penghakiman bahwa orang-orang di sekitar kita itu tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Saya pernah dengar ada kata-kata yang bagus, seorang santo itu punya masa lalu, orang kudus punya masa lalu, tetapi pendosa itu punya masa depan. Artinya siapapun kita, orang berdosa ini selalu punya harapan untuk bisa menjadi lebih baik. Maka kalau di dalam kebersamaan kita seperti ini, di dalam sharing-sharing seperti ini, kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, supaya kita bisa berjuang untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bukan menghakimi, karena ketika kita menghakimi, kita berarti memberi batas bahwa orang itu tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi kita bisa mendukung orang-orang di sekitar kita untuk semakin baik dari waktu ke waktu. Itu saja peneguhan dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman di Universitas PGRI Jogja bersama para suster, bruder, Bapak dosen yang setia menemani dinamika teman-teman mahasiswa Kristen Katolik di Universitas PGRI Jogja. Forum KMK Indonesia itu dibentuk oleh Komisi Kepemudaan KWI untuk menemani mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia yang setiap bulan itu ingin bertemu di dalam perayaan Ekaristi dan sharing-sharing. Sifatnya paguyuban, persaudaraan. Jadi kami Komkep KWI tidak punya wewenang untuk mengatur di tingkat KMK masing-masing, itu dinamika KMK masing-masing, tetapi memberi kesempatan kalau teman-teman mahasiswa setiap Sabtu pertama dalam bulan, biasanya Sabtu pertama,
itu berkumpul dalam perayaan Ekaristi dan sharing-sharing bersama seperti ini. Nah, kebetulan untuk bulan Maret ini Universitas PGRI Jogja mau untuk mengkoordinasi pertemuan bulanan ini, dan meskipun bergeser ke minggu keempat, saya kira tidak apa-apa karena berjalan dengan baik dan lancar. Juga berarti lalu terjadi link sambung gitu dengan Romo Effendi sebagai pastor mahasiswa di Jogja. Semoga dinamika teman-teman di KMK PGRI Jogja semakin bertumbuh karena Romo Effendi tahu nih, jadi ada mahasiswi Kristen Katolik juga di Universitas PGRI Jogja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini ada Mas Onang. Mas Onang itu pengurus Komkap KWI juga yang menemani Forum KMK Indonesia. Lalu ada Kristina. Kristina itu koordinator Forum KMK Indonesia, juga hadir bersama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Romo atas kesimpulan dan peneguhannya untuk kami. Saya selaku moderator dalam seri ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menemani sharing bersama ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih kepada Bunda Tawan yang sudah menjadi moderator dan sudah memberi sharing kepada kita dan juga kepada John, sister dan teman-teman yang sudah berbagi sharing kepada kita semua. Sudah kita pada pertemuan saya misa sore hari ini. Namun sebelum itu kita berkomunikasi secara virtual terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang di virtual, mohon aktifkan kamera supaya kita dapat mengambilkan momen Bunda ini. Silakan. Yang di dalam ruangan boleh pakai masker boleh juga, tapi jaga jarak. Tidak cocok jangan bicara. Silakan. Saya pimpin. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pengumuman dari Koor Forum KMK Indonesia kepada Bapak Presiden. Kami persilakan. Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Wah, antusias yang sangat luar biasa ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KMK PGRI Jogja yang mau menjadi penanggung jawab untuk misa bulanan kita di Forum KMK Indonesia di bulan Maret ini. Terima kasih kepada Bapak dosen, suster, bruder yang mau hadir, serta Romo Effendi juga yang mau memimpin misa kita pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada juga Romo Kris, Kak Onang, serta teman-teman sekalian yang hadir dalam misa perayaan kali ini. Untuk pengumumannya hanya singkat ya teman-teman, kita akan ada misa di bulan April nanti, di tanggal 2, seperti biasa, di hari Sabtu, minggu pertama awal bulan, tapi jamnya agak sedikit berubah ya teman-teman. Jamnya itu 16.00 WIB, 17.00 WITA, 18.00 WIT. Oke, jadi dari jam
4 sore, 5 sore, dan 6 sore. Itu tergantung di mana kita berada, di bagian timur, barat, selatan, barat daya, atau dimanapun kita berada. Semoga kita bisa berkesempatan untuk hadir kembali lagi, kita bertemu, bersharing bersama, bertumbuh berkembang bersama, walaupun secara virtual kita menjadi orang muda Katolik atau keluarga mahasiswa Katolik yang baik untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristina. Baik, ini teman kita sudah sampaian sudah kita ini. Izinkan saya selaku MC mewakili segenap pengurus PMK mengucapkan terima kasih. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada dengan salah kata. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Salam sejahtera. Om, follow IG KMK. Saya setuju dan bisa secara kontinu bisa Kayaknya udah demo. Oke. Teman-teman sudah selesai ya, Romo tutup ya. Terima kasih. Sampai ketemu tanggal 2 April ya. Iya. Kris. Penyelenggara penanggung jawab dari universitas mana, Kris? Dari De La Salle Manado, Romo. Oke, dari Universitas De La Salle Manado. Teman-teman dari PGRI bisa bergabung juga secara online ya, besok tanggal 2 April hari Sabtu jam 4 sore kalau waktu Indonesia Barat. Nanti linknya akan dibagikan Kristina ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, ya Kak, teman-teman. Dadah. Hebat. Hebat, banyak ternyata teman-teman PGRI. Keren.